saat ini ya tren penjualan masker juga cukup meningkat ya, karena efek pandemi juga barangkali banyak orang yang di rumah dan kesadaran diri untuk perawatan tubuh, untuk kesehatan, kecantikan pun meningkat. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Niwa dari dikemas.com. Nah, kali ini kita akan lanjut bahas diskusi terkait dengan pentingnya packaging untuk usaha Anda ya. Hari ini saya punya sampel dan kita akan coba bahas contoh kemasan snack, kopi, teh, dan satu lagi kemasan masker ya, karena kita melihat beberapa tren terakhir ya, item-item produk ini yang sepertinya memang sedang naik daun. Oke, pentingnya packaging untuk usaha Anda ya, seperti yang kita tahu, kemasan itu tidak hanya sebatas melindungi produk gitu ya. Jadi fungsi dasarnya memang kemasan melindungi produk. Melindungi ini baik dari bahaya luar ataupun dari dalam produk itu sendiri. Contoh misalkan kalau bahaya luar, menghindari benturan supaya tidak rusak. Kalau misalkan proses dari dalam ya, bisa jadi kemasan mengurangi produk sehingga tidak cepat rusak, tidak cepat basi. Nah, ini contoh fungsi dasar dari kemasan itu sendiri. Selain itu juga kemasan dari sisi bisnis tentunya punya peran jalur distribusi ya, penyimpanan ya. Kemasan punya fungsi memudahkan pemindahan barang dari satu titik ke titik yang lain, satu kota ke kota yang lain. Proses penyimpanan juga begitu. Apakah memakan slot ruang, ya, banyak ruang atau tidak. Kemudian seandainya kemasan primernya bentuknya standing pouch misalkan, ketika harus disusun di gudang, disimpan di gudang, model rak penyimpanan seperti apa, tentunya akan sangat berbeda ketika kemasan produk dalam bentuk saset, renteng. Ini contoh. Kemudian dari sisi marketing ya, penjualan, nah ini fungsi kemasan yang menurut saya mungkin kita bisa sebut fungsi tingkat lanjut gitu ya. Jadi kemasan tidak lagi sebatas hanya sebagai pengaman produk, namun juga sudah berfungsi sebagai alat atau media marketing itu sendiri. Nah, pastinya teman-teman juga pengen kan punya produk yang bisa menjual dirinya sendiri. Nah, tentu kita sepakat semua, ketika produk kita ada di pasaran bersanding dengan produk kompetitor, seharusnya ya konsumen membeli satu produk itu bukan karena faktor isi produk, tetapi lebih karena faktor kemasan, informasi yang ada di kemasan, desain kemasan, bentuk kemasan, dan tentunya informasi kata-kata marketing yang ada dalam kemasan itu sendiri. Ada beberapa tips terkait dengan pemilihan packaging kemasan ya. Secara umum ya, pertama tentu dalam memilih packaging kita harus melihat produk itu sendiri. Apakah produknya berupa cairan, apakah produk berupa butiran, apakah produk ini berupa sesuatu yang padat. Tentu kemasan akan mengikuti produk. Nah, kemudian dari sisi produk juga kita harus lihat apakah produk yang Anda buat punya jangka waktu yang cukup pendek, 1 hari sudah basi, atau dalam waktu kurang 1 pekan produk ini juga sudah basi ya. Atau misalkan bisa bertahan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun atau lebih. Berikutnya terkait dengan proses produksi ya, tentunya kita akan melihat apakah proses produksi produk Anda masih secara
manual, ya, skala rumah tangga, atau sudah misalkan sudah industri, ya, kemasan otomatis, ya, dengan mesin otomatis, tentu bentuk kemasannya juga pastinya akan sangat berbeda. Nah, kemudian faktor distribusi, ya, tadi sempat disinggung di awal kita diskusi bahwa faktor distribusi juga menjadi salah satu item dalam memilih jenis-jenis kemasan yang akan kita gunakan. Selain itu juga faktor pasar, kompetisi, ya, kompetitor. Setiap produk boleh jadi jarang kita temukan produk itu di pasaran nggak ada kompetitornya. Jadi hati-hati kalau misalnya kita punya produk nggak ada kompetitor, jangan-jangan pasarnya nggak ada, ya, pasarnya sepi. Kenapa kompetitor nggak ikut main? Atau kalau memang Anda yakin betul, ya bisa jadi Anda menjadi pionir, tapi suatu saat juga pasti akan ada kompetitor yang masuk ke segmen pasar Anda. Jadi dari sisi pasar, dari sisi kompetisi, kompetitor, kita harus lihat kita masuk ke segmen pasar yang mana. Kompetitor menggunakan model kemasan seperti apa, ya. Kemudian dari sisi harga juga, kita mau main harga umum, menengah ke bawah, atau menengah ke atas. Kemudian dari sisi marketing juga, ya, kita mau pakai yang model biasa-biasa aja atau produk yang dikemas lebih kelihatan premium, ya. Jadi itu juga menjadi item yang harus dipertimbangkan ketika kita memilih salah satu jenis kemasan yang akan kita gunakan. Ada sedikit cerita begini, seandainya, ya, kita masuk satu produk, ya, kawan ini main di snack gitu, ya. Pertama masuk untuk segmen premium, artinya dari sisi isi kemasan harus menunjang, kemasannya dibikin premium juga. Tetapi ketika 3 bulan menjelang expired, katakan seperti itu, ya, produk ditarik dari pasaran, kemudian di repacking untuk segmen pasar yang berbeda. Artinya kemasan pun juga menggunakan model yang berbeda. Sebut misalkan yang pertama menggunakan kemasan eksklusif, ya, menggunakan kemasan otomatis, ya, standing pouch, ataupun kemasan yang kantong, ya, center seal, bantal, seperti itu umumnya kemasan snack. Nah, ketika di repacking, ya, menjelang expired, ya, beliau kemas menggunakan kemasan-kemasan yang biasa, ya, tentunya karena waktunya di pasaran juga ini barang sudah merupakan barang retur, ya, bentuknya juga sudah berbeda dengan ketika awal dikemas, ya. Segmennya berbeda, dia kemas untuk yang menengah bawah, yang penting laku, mengurangi faktor kerugian. Dia pun pakai kemasan renteng transparan misalkan. Jadi secara bentuk kemasan sudah berbeda, segmennya berbeda, ya. Ini juga bisa menjadi salah satu strategi untuk kita memainkan mengurangi resiko kerugian ketika barang yang pertama kita lempar ke pasar tidak semuanya laku. Jadi kita masih punya proses retur barang dan kemudian repacking dan dipasarkan ulang untuk waktu yang cukup pendek, katakan misalnya 2-3 bulan. Kemudian dari semua itu, ya, kalau misalkan kita mau simpulkan terkait dengan packaging, ada 3 hal yang menjadi poin utama. Yang pertama, ya, pemilihan bahan kemasan. Ya, di beberapa video lain kita juga sudah kupas, ya, untuk snack sendiri, untuk kopi sendiri, pemilihan bahan terkait level-level pasar yang Anda bidik. Kemudian dari sisi bentuk kemasan, ya. Jadi kalau tadi bahan kemasannya Anda bisa pakai polos plastik, misalkan plastik, metales, aluminium foil, ya, ataupun kombinasi ketiganya. Kemudian dari sisi bentuk, mulai dari kantong, kemudian saset misalkan, sampai standing pouch atau kemasan pouch bantal. Ada beberapa model bentuk kemasan yang umum kita jumpai di pasaran. Dan terakhir terkait dengan label yang sangat-sangat sederhana, ya, menggunakan stiker tempel, sablon, sampai dengan tahapan printing. Ya, item-item itu semua, ya, kita harus lihat terkait dengan variabel yang tadi sudah kita bahas bersama. Nah, saya juga kasih tips nih buat teman-teman, ya, terkait dengan kemasan, ya, supaya bisa menjual
dirinya sendiri. Artinya contoh kemasan yang marketing, punya nilai marketing seperti apa ya. Oke, pertama kita coba kupas sekilas terkait dengan produk kopi ya. Secara prinsip ya harusnya ya memenuhi kaidah AIDA ya. Kalau teman-teman belajar teori pemasaran ya bisnis, konsep AIDA sudah sangat sering disinggung ya. Ya, terkait dengan attention-nya ya, terkait dengan interest, terkait dengan desire-nya maupun terkait dengan akuisisi ya atau action untuk keputusan membeli. Nah, secara prinsip kemasan kopi semakin simple terkesan lebih semakin premium. Ya, kalau kita lihat kemasan kopi itu punya 3 warna dasar untuk menunjukkan bahwa kemasan ini cukup premium, yaitu warna dasar hitam, ya, kemudian warna dasar putih, dan yang ketiga adalah warna dasar emas. Ya. Secara prinsip kopi kalau pakai 3 varian warna ini aja itu sudah cukup mengangkat kesan premium dari produk kopi itu sendiri. Nah ini contoh misalkan kemasan Aceh Gayo misal kopinya ya, punya brand kopi MH ini ya. Desainnya seperti ini ya, warna dominannya hitam ya, secara attention ya dia kuat gitu ya dengan lambang khas Acehnya gitu ya. Kemudian Aceh Gayo ya, kita tahu salah satu kualitas kopi nasional kita yang cukup punya nama juga. Ini contoh untuk kemasan kopi ya. Kemudian begitu juga kita lihat di kemasan snack. Snack itu kalau nggak rame pastinya kurang menarik ya. Permainan warna, permainan desain, ya permainan teks, dia makin kompleks kalau untuk kemasan snack ya. Jadi kita bisa lihat attention pertama pastinya terkait dengan pilihan warna, pilihan desain, dan informasi yang ada di dalamnya ya. Keputusan membeli konsumen terkait produk kemasan snack ya, selain faktor harga biasanya juga faktor manfaat ya. Dilihat juga dari kemasan, bentuk kemasannya. Kalau terkesan premium ya, biasanya kemasan sehat itu punya nilai lebih dibanding kemasan pada snack pada umumnya. Berikutnya kita lihat, kalau tadi sempat kopi, ini kita juga bisa lihat minuman stevia ya, teh ya, teh stevia dan mint ya. Kalau kita lihat ya, teh mint pasti identik dengan warna hijau teman-teman, dan seperti contoh yang kita bisa lihat ya, dominan warnanya juga menunjukkan dari karakteristik produk itu sendiri. Nah, ada juga yang menarik ya, cara menarik perhatiannya. Ini kemasan masker ya, jadi pendekatannya adalah muka itu dirawat ya, bukan diedit. Nah, seperti yang kita tahu saat ini ya, tren penjualan masker juga cukup meningkat ya, karena efek pandemi juga barangkali banyak orang yang di rumah dan kesadaran diri untuk perawatan tubuh, untuk kesehatan, kecantikan pun meningkat. Dan terakhir buat teman-teman, kalau ada pertanyaan ya, ingin konsultasi terkait dengan kemasan produk saat ini dikemas seperti ini, dan Anda ingin naik level kelas terkait dengan pengembangan pasar ya, kemasan seperti apa yang Anda butuhkan, Anda bisa tulis di kolom komentar ya, atau langsung saja kontak marketing kami ya di Instagram atau ke website dikemas.com. Nanti kami akan coba bantu memberikan alternatif-alternatif kemasan apa yang sebaiknya Anda gunakan. Jangan lupa subscribe channel kami tvbusiness.com dan nyalakan lonceng untuk dapat info terbaru dari channel kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.